Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni Agus Wahyunda dengan NIM 202109648383. Di sini saya akan mempresentasikan tafsir Tarbawi dengan judul Pendidikan Jasmani. Dalam pendidikan jasmani, surat Al-Baqarah ayat 247 yang tafsir ayatnya yaitu wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'asa lakum tolata malik. Nabi mereka mengatakan, sesungguhnya Allah tidak mengangkat Talut menjadi raja kalian. Maksudnya yaitu bahwa Allah untuk mengirimkan seorang pemimpin agar memimpin mereka memerangi pada penakluk yang sedang menduduki negeri mereka. Qalu ana yakunu lahu mulku alaina wa nahnu ahaku bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atam minal mali. Mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kekuasaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kekuasaan itu, dan dia tidak pula memiliki kekuasaan atau kekayaan. Maksudnya di sini yaitu tolak ukur orang yang pantas jadi penguasa itu bagi mereka ialah kebangsawanan. Qala innallaha tafa alaikum waradahu bastatu fil ilmi wal jism wal hismi, yaitu Nabi menjawab, sesungguhnya Allah telah memilihnya untuk kalian dan telah memberinya kelebihan ibnu dan jasmani. Maksudnya di sini yaitu sementara seseorang pemimpin ialah sosok yang unggul dalam hal jasmani. Keunggulan jasmani meliputi tubuh yang besar, kuat, dan sehat. Yaitu wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allah memberikan kekuasaannya kepada siapa yang dikehendakinya. Maksudnya di sini yaitu kekuasaan atau jabatan yang tidak boleh diminta. Siapa yang meminta, maka ia akan dibiarkan sendirian memanggulnya, dan bila tidak meminta-mintanya, maka ia akan dibantu. Selanjutnya, wa ulaika is'a alaihim, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Maksudnya yaitu jabatan merupakan amanah yang perlu dipertanggungjawabkan, bukan sekedar kehormatan. Adapun nilai-nilai pendidikan dari surat Al-Baqarah yaitu Allah mengendaki dengan dimajukan pendidikan intelektual dan jasmani. Yang kedua, dasar kepemimpinan ialah unggul dari segi ilmu dan jasmani. Implementasinya yaitu pendidikan jasmani dilaksanakan dengan pemberian pengalaman sendiri di samping perlunya gizi dan istirahat yang cukup. Tadi yang pertama, sekarang surat ayat yang kedua yaitu surat Hud dengan ayat 52 yang tafsir ayatnya yaitu wa ya qaumis taghfiru rubakum summa tubu ilaihi, dan dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Maksudnya memohon ampunan terhadap dosa yang akan datang. Mereka diminta tidak mengulangi lagi kejahatannya itu untuk selamanya. Maka Allah menjanjikan kekuatan mereka bertambah. Kekuatan ialah rohani sebagai tambahan terhadap kekuasaan fisik mereka.
Lalu dengan demikian pembangunan rohani akan berdampak besar pada kemajuan pembangunan fisik dan perkembangan populasi manusia yang kuat, sehat, dan intelektual. Selanjutnya, wala tatawalla muzrimin, dan janganlah kalian membelakangi dengan berbuat dosa. Maksudnya yaitu tindakan-tindakan pelanggaran hukum agama seperti syirik dan pelanggaran nilai-nilai moral lainnya. Adapun dalam surat Hud ayat 52, nilai-nilai pendidikannya yaitu tujuan pendidikan menumbuh kembangkan aspek jasmani, rohani, dan terdidik. Yang kedua, di antara bentuk pendidikan jasmani ialah pembinaan kesehatan, khususnya gizi yang baik bagi generasi sekarang. Yang ketiga, pendidikan rohani harus memperoleh prioritas. Adapun implementasi nilai-nilai pendidikannya yaitu pengetahuan tentang gizi yang diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan sebagainya. Yang ketiga, surat Al-Anfal ayat 60. Dengan tafsir ayat wa'iddu lahum mastata'tum min quwati wa min ribatil khayli, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian mampu berupa kuda-kuda yang tetap tersedia. Maksudnya di sini yaitu Allah meminta umat manusia Islam kapanpun dan dimanapun selalu siap menghadapi serangan musuh. Kekuatan tempur untuk melancarkan peperangan bila musuh menyerang. Selanjutnya yaitu wa'adukum bihi aduwallahi wa'aduwakum wa akhairina min dunihim la ta'lamuna humullahu ya'lamun, untuk menggentarkan musuh Allah dan musuh kalian dengan orang-orang selain mereka yang kalian tidak mengetahuinya, sedangkan Allah mengetahuinya. Maksudnya di sini tujuannya ketersediaan kekuatan tempur itu untuk menggentarkan musuh agar berpikir 1000 kali sebelum mereka menyerang. Selanjutnya, tambahan Islam membenarkan terorisme karena 3 aspek, yaitu penghancuran yang dahsyat, menciptakan ketakutan, melibatkan sipil. Wama tunfiqu minal syai'in fi sabilillahi yawfil ilaikum wa antum la tudlamun. Apa saja yang kalian nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalasinya dengan cukup, sedangkan kalian tidak akan dirugikan. Maksudnya di sini umat Islam diminta untuk berinfak, yaitu mengorbankan sebagian kekayaannya untuk keselamatan bangsa dan negara. Adapun nilai-nilai pendidikannya yaitu di antara bentuk pendidikan jasmani, pendidikan kemampuan bela diri dan pertahanan dengan membangun persenjataan. Yang kedua, dunia pendidikan perlu membangun soft power dan hard power bangsa dan negara. Yang ketiga, dunia pendidikan harus berhasil dalam menanamkan patriotisme, nasionalisme, bela negara, dan semangat berkorban untuk bangsa dan negara. Adapun implementasinya yaitu pertahanan negara perlu jadi perhatian warga negara dengan meningkatkan nasionalisme, semangat pengorbanan, keterampilan bela diri, dan sebagainya.
Demikian tafsir Tarbawi dengan tema pendidikan jasmani. Semoga bermanfaat, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah tafsir Tarbawi, yaitu Bapak dosen Fikri Fakrihin. Semoga ilmunya bermanfaat bagi saya juga rekan-rekan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.